Maaf Bu. Ya, oke, lanjut. Yang ketiga, saya akan membuat media sosial resmi KUA. Yang pertama adalah membuat akun Facebook. Output hasilnya adalah akun Facebook, membuat akun Instagram, hasil akhirnya akun Instagram, membuat akun TikTok, dan hasil akhirnya akun TikTok. Terus kemudian mensosialisasikan akun tersebut kepada seluruh pegawai, petugas desa, dan masyarakat di Bulakamba ini. Itu output hasilnya ada screenshot link yang disebar di grup pegawai dan perangkat desa. Mereka Ya, dengan berakhlaknya, adaptif, menyesuaikan dengan langsung ke perkembangan kegiatannya saja, tahapan kegiatannya. kegiatan. Yang keempat, yang membuat konten untuk diunggah di media sosial ini. Mendapatkan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, mengumpul materi yang akan dibuat dengan bekerja sama dengan penyuluh agama Islam lain. Yang kedua, tahapannya membuat materi yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi Canva dan Kapkut. Yang ketiga, tahapannya berkonsultasi dengan mentor terkait materi yang telah dibuat. Yang keempat, mengunggah materi yang telah dibuat ke media sosial. Yang kelima, menyebarkan link unggahan kepada pegawai KUA, perangkat desa, dan masyarakat Bulakamba. Outputnya terkumpulnya materi berbentuk notulen, file digital berbentuk foto dan video, persetujuan dan dokumentasi pada file digital yang telah dibuat. Yang keempat, screenshot unggahan. Dan kelima, screenshot dari grup WhatsApp. Yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi kegiatan dan rencana perbaikan. Tahapannya, kegiatannya mengumpul data akses media sosial untuk melihat performa konten. Itu hasil akhirnya adalah screenshot chart performanya. Yang kedua, tahapan kegiatannya adalah konsultasi kepada mentor tentang kegiatan yang telah dilakukan dan meminta saran keberlanjutannya. Itu berupa notulen perbaikan kegiatan untuk kedepannya. Yang ketiga, membuat video testimoni tentang kegiatan aktualisasi ini. Itu hasilnya berupa video berisi testimoni pegawai dan masyarakat sekitar. Yang kendala dan antisipasinya, Oke, cukup mungkin Mas. ya, itu. Ini sudah ada mitigasinya. Ada lagi? Ada? Sudah Bu, Oke, terima baik. Oke, terima kasih Mas Anas yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk kasih. kesempatan yang pertama ya, kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Mentor untuk memberikan dukungan dan juga masukannya. Monggo silakan Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi yang dipaparkan oleh Mas Khairul Anas kepada kita semua dalam acara Zoom ini. Kami selaku mentor akan memberikan dukungan berupa yang pertama bahwa eh, untuk digitalisasi KUA Bulakamba sangat penting sekali. Kenapa? Karena segala kegiatan kita selama ini tidak terekspos oleh masyarakat luas, sehingga semua kegiatan yang ada di KUA Bulakamba itu kurang mendapat respon dari masyarakat luas. Hanya seputar antara eh, pegawai dengan apa namanya yang berkepentingan yang datang di KUA itu sendiri. Jadi sangat baik sekali, saya sangat mendukung atas apa yang dilakukan oleh Mas Khairul Anas itu. Jadi harapannya ke depan bahwa KUA Kecamatan Bulakamba itu dalam segala kegiatan bisa terekspos ke luar. Di antaranya karena apa? Untuk KUA Bulakamba sendiri itu adalah KUA yang pelayanannya itu untuk nikahnya saja itu di Kabupaten Brebes paling banyak. Jadi per tahun itu jumlahnya sekitar 1.300 orang menikah itu ya. Jadi untuk di Kabupaten Brebes paling banyak itu di Kecamatan Bulakamba. Nah, di samping masalah pernikahan, masalah-masalah eh, pelayanan yang lainnya juga sangat penting sekali yang kita layani diantaranya adalah masalah wakaf, kemudian eh, apa namanya masalah eh, perwakafan, kemudian kemudian masalah ini hisab ruqyah
kemudian masalah haji juga, kemudian konsultasi masalah keluarga. Nah, ini fokus untuk konsultasi keluarga, untuk bimbingan penyuluhan kepada calon pengantin dan juga yang sudah berkeluarga. Ini memang di Kawah Bulakamba sering sekali pasangan baik yang sudah menikah, terutama yang sudah menikah, ini problem-problem keluarga eh, alhamdulillah bisa diatasi. Seperti seumpama contoh, ini kemarin ada seorang pasangan ya, pasangan suami istri beserta satu anak yang masih kecil itu datang ke Kawah Bulakamba, ingin apa? Ingin memberikan solusi terbaik. Karena apa? Karena salah satu pihak minta bercerai. Nah, kemudian kami selaku kepala KUA memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan motivasi untuk keluarga, juga permasalahan yang dihadapi itu alhamdulillah bisa dipecahkan sehingga tidak terjadi perceraian, saling memaafkan, menangis, menyesali apa yang telah dilakukan. Nah, ini kejadian seperti ini kalau ada yang mempublish, ya seperti yang pernah terjadi salah satu kepala KUA ya, kedatangan suami istri mau bercerai sehingga tidak jadi, sampai menangis, itu kan sempat viral itu. Ya, karena apa? Karena ada semacam itu, ya ada videonya dan lain-lain. Lah kami selama ini ya sering sekali, ya alhamdulillah bisa memecahkan masalah keluarga. Bahkan persoalan waris pun alhamdulillah pernah ada masalah waris datang dengan muka-muka yang penuh dengan emosi ya, karena memang masalah waris rentan sekali karena dirasa pembagiannya tidak adil dan lain-lain. Alhamdulillah hadirnya kami di tengah masyarakat, dikumpulkan semua yang bermasalah. Alhamdulillah dengan semua pihak itu menerima apa yang kami berikan solusinya tentang masalah waris itu. Nah, itulah jadi perlunya kegiatan kita yang di KUA itu ada yang publish ya. Dan ini juga arahan dari Kementerian Agama di wilayah. Jadi, setiap kegiatan yang ada di KUA itu untuk dipublish di video baik lewat TikTok, Instagram atau yang lainnya. Kemudian dikirim itu loh. Jadi ini sejalan dengan arahan dari Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Ini juga saya mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Mas Khairul Anas. Jadi kegiatan ini nanti diharapkan seluruh komponen staf KUA Bulakamba, kami juga selalu kepala KUA itu akan bekerja sama untuk memperbaiki layanan di KUA Bulakamba. Ya, jadi seluruh layanan di KUA Bulakamba diantaranya apa yang kami lakukan itu masyarakat bisa tahu. Ini loh peran KUA. Bukan cuma masalah pernikahan, tapi masalah wakaf juga, masalah hisab ru'yah juga untuk contoh itu banyak masyarakat yang menginginkan untuk arah kiblat musola dan masjid itu untuk diukur, terutama pendirian musola atau masjid yang akan dibangun itu mereka datang ke KUA meminta untuk diukur arah kiblatnya. Nah, itu jadi ya memang masalah keilmuan dan itu juga harus kami persiapkan ya. Tapi alhamdulillah di sini juga ada yang ahli hisab dan lain-lain itu ya. Jadi tidak masalah itu. Dan kemudian masalah haji juga ada orang yang ingin mendaftar haji, langkah-langkahnya bagaimana itu juga datang ke kami. Alhamdulillah juga bisa kami laksanakan. Bahkan ada beberapa orang yang akan haji, kami langsung terjun langsung. Artinya apa? Persyaratan semua itu kami kumpulkan. Kemudian yang kurang apa kami koordinasi dengan
PHU di Kabupaten Brebes. Ya, kalau sudah lengkap persyaratannya, kami antar nih terus terang saja ke PHU untuk apa? Untuk bisa dilaksanakan pendaftaran haji. Itu untuk sementara itu yang kami lakukan. Eh, jadi intinya bahwa ini tidak riak tidak ya, tapi memang ini sudah zamannya seperti itu. Jadi kegiatan yang dilakukan di KUA Bulakamba ya pelayanan kepada masyarakat yang datang di KUA Bulakamba itu bisa terekspos keluar. Jadi akan menambah apa? Akan menambah bahwa image masyarakat kepada KUA Bulakamba itu baik gitu loh. Karena apa? Karena memang kegiatannya banyak sekali ya. Program-program yang ada di KUA Bulakamba termasuk kemasjidan dan yang lain-lainnya keagamaan, kegiatan keagamaan itu juga semuanya ada di KUA Bulakamba. Dan spesialis lagi itu adalah tugas para penyuluh kita yang ada di KUA Kecamatan Bulakamba. Dan itu sangat kami respon sekali dan kami dukung apa yang dilakukan oleh Mas Khairul Anas tentang di acara ini ya. Jadi sebagai persyaratan untuk menjadi PNS untuk penyuluh. Itu saja dan kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mohon maaf ini baru saja tiba, ini baru melaksanakan pernikahan. Tadi di jalan juga sambil zoom, sambil itu melihat ya. Itu Baik, dari kami selaku mentor. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bapak Mentor atas penguatannya. Selanjutnya, monggo silakan Mbak Sri selaku penguji. Baik, terima kasih Mbak Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mentor, Bapak Penghulu, Kepala KUA, Haji Ahmad Wafir. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukannya masih berkenan untuk hadir ya, untuk mendukung Pak Hairul Anas selaku peserta kita. Masya Allah, luar biasa. Hari Sabtu Minggu kan padat merayap ya Pak jadwal pernikahan. Ya justru yang padat ini Sabtu Minggu ini. Iya Ini hari ini betul, ada. Sabtu Minggu itu padat merayap. Udah gitu nikahnya nggak di KUA ya, harus ke rumah-rumah pula, ke tempat acara gitu. Baik, yang saya Betul. hormati juga Mbak Nikmatul Afiah, Mbak Nik yang biasa saya panggil. Beliau adalah guru saya juga Pak, selaku coachnya ya dari Mas Muhammad Hairul Anas. Keren sekali Mas Anas mengangkat isu terkait bagaimana tusinya KUA itu bisa sampai ya. Tusinya KUA itu informasi-informasi yang harus menjadi kewajiban KUA menyampaikan kepada masyarakat. Mas Anas akan eksekusi melalui aksi perubahannya melalui aktualisasinya ya. Aktualisasinya bagaimana optimalisasi penyuluhan dan informasi melalui medsos. Oke. Jadi Mas Anas sebagai penyuluh, salah satu penyuluh di KUA memberikan ide kreatifnya untuk membuat medsos. Memang belum ada sama sekali ya Pak Mentor ya medsos yang di KUA Bulakamba ini. Belum sama sekali ya. Oh, padahal udah lama ya Bulakamba hadir di masyarakat. Oh, sudah lama. Sudah lama. Ada Sejak 15 tahun, tahun. 20 tahun. Oh, sebelum saya lahir malah. Oh, Masya Allah, ya Allahu Akbar. Aduh, Mas, jadi saya ikut prihatin ya di era yang sudah medsos berseliweran, ternyata masih ada KUA kita, salah satunya Bulakamba. Ini saya takut ketukar dengan Bulukumba. Kalau Bulukumba adanya di Sulsel, kalau Bulakamba adanya di Brebes. Gitu ya. Betul. Berebes, adanya di Berebes. Ya, jadi ini ide cemerlang buat Mas Anas membuat medsos sebagai media bagaimana kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Ya, walaupun ya hanya levelnya kecamatan, tapi kan di kecamatan itu membawahi banyak sekali desa, kelurahan ya. Kalau di Jawa itu kan memang padat kan, namanya desa. Ada berapa desa Mas yang menjadi wilayah cakupan kerjanya penyuluh, Mas 19 Anas? desa, Bu. Hah, 19 19? desa. Iya. Masya Allah, satu 19. kecamatan 9. Masya Allah, banyak sekali ya Pak ya. Jadi saya sangat
terinspirasi sekali nih dengan upayanya Mas Hairul Nas. Cuma nanti di eksekusinya Mas Anas saya lihat Mas Anas ini kan mungkin ada berapa penyuluh yang baru-barunya? CPNS saya sendiri, Bu. Oh, cuma sendiri. Iya, Tapi yang lainnya penghulu penghulu CPNS 2. dua. Jadi secara keseluruhan ada berapa CPNS di Bulakumba, Belakang, Bu. 3, Bu. Bulakamba? 3. Tiga. Iya. Oh, hanya tiga ya. Yang seniornya? Senior penyuluh ada PNS-nya 1, P3K-nya 3, Bu. Oh, jadi jumlahnya sedikit ya, Pak Mentor ya, secara SDM yang ada di sana untuk melayani 19 desa. Iya, ya itu pun tambahannya baru kemarin setelah ada P3K. Sebelumnya penyuluh hanya satu, yaitu yang PNS saja. Oh, Bapak aja berarti yang penyuluh. Bukan, teman, kalau Bapak penghulu ya, Pak Kalau saya Wafir penghulu, penghulu ya. Oke, gitu. iya. Jadi paling hanya 20 orang, ada Pak 20 orang SDM di sana, di KUA. Di KUA sekarang ada sekitar 13. Oh, 13 orang. 13. Ya, ya sudah, 13. nggak apa-apa. Kita perlu niat yang kuat dan juga fisik yang kuat, jiwa raga yang sehat ya, untuk bisa memberikan penyuluhan kepada 19 desa. Nah, tadi saya lihat ya bahwa memang isu dan judul yang diangkat itu sangat relate dengan asta protasnya Pak Menteri Agama. Malah Mas Anas ini langsung mengeksekusi dua asta protas, ya, yang asta protas nomor 3 dan juga asta protas nomor 8. Kalau kita lihat bahwa tahun ini Pak Menteri Agama kan memberikan moto atau memberikan sebuah misi ya, misi yang ingin kita raih bersama, yaitu Kemenag berdampak. Ya, layanan keagamaan berdampak, tentu seorang penyuluh juga harus memberikan itu kepada masyarakat untuk dapat masyarakat itu merasakan bahwa layanan keagamaan itu memang berdampak buat masyarakat. Kemudian juga yang kedelapannya digitalisasi tata kelola. Nah, saya ingin tanya untuk masalah rancangan aktualisasi yang sudah Mas Anas akan lakukan ya. Ini kan baru disampaikan melalui matrik rancangan aktualisasi. Di sini ada kendala, tadi saya lihat ada kendala yang, coba bisa ke atas Mas. Nah ini ada kendala ya, ada kendala yang mungkin dihadapi pada saat nanti habituasi, kita mengeksekusi rancangan aktualisasinya. Yang pertama adalah belum adanya petugas khusus yang mengelola medsos. Oke, nah yang membuat medsos itu nanti siapa? Apakah Mas Anasnya sudah punya kompetensi di situ? Mohon Iya, Bu. dijelaskan. Yang Silakan. akan yang akan membuat dan menjadi adminnya itu saya sendiri, Bu. Hmm. Nanti saya yang akan mendesain dan mengedit-edit video apa konten-kontennya, dan saya juga yang akan mengunggahnya ke media sosialnya. Oh gitu ya. Jadi secara kompetensi Mas Anas memang sudah mengetahui bagaimana membuat akun TikTok, bagaimana membuat akun Instagram gitu ya. Iya, Rencananya Bu. mau berapa akun yang dibuat? Rencananya saya mau buat 3 sih, Bu, sekaligus. Jadi Hah? Facebook, Instagram, sama TikToknya. Facebook Soalnya masih penting. eh, untuk saat ini sih di Brebes ini kebanyakan khususnya yang ibu-ibu tuh masih main di Facebook, Bu. Oh gitu ya. Konsumsi Facebooknya masih tinggi ya di Iya, Brebes ya. iya. Kenapa nggak sekalian YouTube? 4 medsos yang kita buat sekalianin. Kalau YouTube sih apa ya, Bu ya? Videonya kayaknya ada ini sih, Bu. Oh, agak Ada susah beberapa. untuk buat Iya. kontennya. Iya, kalau ini gitu. Kalau Oh TikTok kan gitu. masih bisa ini. Heeh. Padahal kan media sebenarnya untuk masalah apa sih namanya tuh bahan ya, bahan untuk diberikan kepada masyarakat ya, materi-materinya sebenarnya kan banyak sekali ya. Karena yang Tuh. namanya tuh si KUA itu kan tadi dijelaskan Pak Mentor ada terkait dengan waris, hukum waris ya, kemudian mungkin masalah wakaf ya. Itu juga menjadi ranahnya KUA, tidak hanya sekedar masalah pernikahan. Ya, tapi ada hal-hal lain juga masalah haji. Haji pun itu menjadi konten gitu. Sebenarnya banyak sekali yang materi-materi yang bisa diunggah, yang bisa dibuatkan sebuah konten. Tapi oke, nggak apa-apa.
Untuk tahap awal, karena ini rancangan aktualisasi juga punya target ya, kita hanya dikasih waktu 6 minggu. Mas Ana sudah memberikan sesuatu yang luar biasa ya, menginisiasi untuk membuat medsos yang selama puluhan tahun tidak dimiliki oleh KUA Bulakamba. Ini agak sedih gitu. Saya sedih gitu ya, masih di Jawa istilahnya, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, dekat dengan Jakarta, tetapi ternyata belum punya sama sekali gitu loh. Walaupun hanya sebatas Facebook lah atau apalah gitu, itu ternyata belum punya. Oke, nanti sukses ya Mas Anas, buat dengan baik medsosnya, akunnya Oke. pakai akun kantor ya, jangan akun pribadi. Iya, Bu. Jadi Saya kalau akan bisa kantor. emailnya email kantor, kemudian juga email tersebut bisa juga digunakan untuk komunikasi melalui email ya antara instansi. Misalnya Ya, KUAA dengan KUAB lah gitu. Jadi jangan menggunakan email pribadi untuk komunikasi urusan urusan antar instansi atau antar KUA. Nah, di sini juga saya lihat melakukan evaluasi. Mas Anas memetakan ya, memprediksi ini ada kesulitan dalam membuat instrumen evaluasi yang tepat. Nah, kenapa oke. tidak base-nya itu menggunakan GPOM? Apa, Bu? Maaf, Bu. Evaluasi kegiatan. Kan nanti setelah Oh, kita Gpom. membuat akun, membuat konten, mengupload, kan perlu yang namanya evaluasi ya. Nah, Mm-mm. evaluasi di sini kendala yang mungkin nanti akan dihadapi tidak adanya instrumen evaluasi yang tepat. Nah, ini saya memberi masukan, gimana kalau kita membuat GPOM? Oh, boleh, Bu. Bisa, Bu. Ya, membuat JPOM. Jadi gini, Mas Anas kan pertama mau membuat akun dulu. Iya. Otomatis pada saat akun itu dibikin ya masih nol lah ya, semuanya nggak ada pengunjung, belum ada yang lihat dan seterusnya dan seterusnya. Nah nanti mungkin kita kan nanti akan menyusun konten. Nah dalam Hmm. jeda menyusun konten setidaknya mungkin untuk mengisi kekosongan di akun itu kita bisa saja memberikan informasi dulu terkait dengan profil KUA. Oh, Kalau iya, Bu. profil KUA mah ada kali ya, Pak Wafir ya, karena di laporan juga ada. Ada. Heeh. Nah, itu aja dipotong-potong gitu ya, di screenshot-screenshot untuk mengisi kekosongan di akun yang sudah ada. Munculin dulu, mengenalkan ini loh profilnya KUA si Bulakamba. Silakan. Sambil nanti produksi yang namanya konten, baru deh tuh bikin konten-konten menarik terkait dengan penyuluhannya. Gitu. Ya Mas ya, nanti mungkin nanti sebelum masukin konten karena kita tadi di awal sudah memasukkan profil dulu. Nah, coba kita lihat tuh perkembangannya ada berapa nih yang melihat konten kita gitu loh. Walaupun itu bukan konten yang apa namanya yang belum kita buat ya, bukan kita produksi untuk tujuan ini, tapi hanya untuk mengisi kekosongan waktu antara pembuatan konten dengan pembuatan akun. Nah, di situ nanti dilakukan sosialisasi. Jadi jangan sampai kita udah mensosialisasikan bahwa yang namanya KUA Bulakamba itu sudah punya yang namanya akun Instagram, akun TikTok, tetapi pas dilihat disosialisasikan kepada orang-orang, oh masih kosong, kan kecewa deh tuh. Makanya pada saat nanti setelah akun dibuat, setidaknya adalah 2 buah konten yang dibikin dulu, ya, yang tadi saya sebutkan, misalnya profil yang paling mudah. Nah, baru deh tuh setelah kita memasukkan 2 konten itu, baru deh tuh dikasih informasi kepada pegawai untuk dia menyampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang dia kenali bahwa yang namanya KUA Bulakamba itu sudah punya yang namanya akun medsos. Nah, baru nanti di minggu kedua Mas Hairul Anas akan memproduksi konten. Ya kan? Ya. Terserah mau konten haji, mau konten masalah wakaf, mau konten masalah warisan, mau konten masalah pernikahan, silahkan. Karena itu menyangkut tusinya penyuluh. Ya kan? Nah, rencananya berapa konten yang mau dibikin? Rencananya sih minimal seminggu 3 kali sih, Bu. Seminggu 3 kali. Iya. Oke, berarti dalam waktu 6 minggu, oke lah minggu pertama buat persiapan, minggu kedua 3, 4, itu minggu yang efektif minggu sampai minggu 5 ya, berarti ada 4 minggu, 4 kali 3 berarti 12 konten. Ya, kurang lebihnya 12 Ya, konten kurang lebih kali 3. 12 konten Iya. targetnya, karena di minggu pertama dan minggu terakhir untuk nyusun laporan, minggu pertama untuk persiapan, bikin akun dan seterusnya dan seterusnya.
seterusnya. Nah, kembali lagi ke yang tadi evaluasi, Mas Anas, ini menjadi ini aja ya, kita sharing saja. Oke. Tadi kan kita sudah buat akun untuk mengisi jeda waktu tadi masukkan saran untuk memuat profilnya si KUA. Nah, itu pada saat Mas Anas mungkin 2 hari setelah bikin akun dan memuat profil KUA, bisa capture, bisa screenshot berapa viewer yang sudah hadir di medsos tersebut. Oh, gitu. Kemudian nanti Mas Anas produksi. Minggu 1 upload, minggu 2 upload, minggu 3 upload gitu ya. Nah, Hmm. itu nanti di capture lagi. Berapa nih sekarang setelah saya mengunggah 10 konten? Berapa nih? Baru itu kita evaluasi. Oh, iya. Ya, tapi ada evidence before after-nya. Before Hmm. sebelum ada konten yang memang menjadi tujuan kita memberikan penyuluhan. Yang kedua adalah pasca kita memuat konten-konten tersebut. Nah, itulah yang menjadi sebuah bahan evaluasi, dan evaluasi itu selain tadi ada testimoni, mungkin ada juga dalam bentuk Google Form, Oh, iya. ya, untuk meminta bagaimana ya masukan-masukannya lah ya untuk masalah konten yang sudah dibuat, supaya nanti ada pengembangan-pengembangan Mas Anas semakin kreatif dalam menyusun atau membuat sebuah konten. Hmm. Oke? Oke, Bu. Oke, satu lagi untuk syarat suksesnya ya. Syarat suksesnya supaya konten kita dilihat orang pada saat mau upload itu lihat jam uploadnya. Jangan nguploadnya tengah malam. Kan nanti pada saat akun akun TikTok atau akun medsos itu sudah disosialisasikan ya, sudah diinformasikan ke banyak orang, kan mereka mungkin nanti akan menjadi apa namanya tuh yang melike akun kita ya, otomatis Hmm. nanti pada saat kita ngisi konten kan ada notifikasi. Ya, supaya notifikasinya itu terbaca, ngisinya harus sesuai, nguploadnya harus sesuai dengan jam-jam di mana orang banyak melihat akun medsos kita. Ya, misalnya pagi menjelang kerja kan biasanya orang kalau bangun tidur tuh lihat handphone, ya Hmm. kan? Iya, Sekarang Bu. kan gitu ya kebiasaan anak Gen Z ya, bangun tidur tuh yang dicari HP, dilihat dulu. Nah kalau ada notifikasi, oh ada nih dari KUA Bulakamba, ya mereka akan lihat apa sih ini akun yang diuploadnya. Nah, baru deh tuh dia kasih love gitu kan. Heeh. Tapi kalau kita news apa namanya nguploadnya itu mungkin di jam-jam sibuk, udah ketutup lagi dengan notif-notif yang lain, akhirnya nggak bisa dilihat, kan sayang. Ya, jadi penguploadan pun kita harus memperhatikan waktunya. Oke. Oke ya, jadi untuk masalah aplikasi yang dibuat sekarang sudah banyak yang aplikasi gratisan, udah given lah ya, kita tinggal milih aja yang mana yang mau diambil karena ada Canva, ada CapCut, ada lagi yang macam-macam. Nggak usah kita memikirkan bagaimana mengedit yang bagus, tinggal kita cari sendiri, tinggal cari aja itu, mah tidak usah menciptakan, tapi cukup mencari ya. Hmm. Oke, sukses selalu Mas Baik, Anas Mama. untuk aktualisasinya ya, dan pastikan semua rancangan yang sudah Mas Anas sampaikan di seminar sekarang itu dapat realisasi. Tentu realisasi itu kita akan percaya pada saat Mas Anas menghadirkan eviden, ya kan, menghadirkan bukti-buktinya baik dalam bentuk foto maupun bentuk video. Apalagi ini yang dihadirkan adalah medsos. Jadi kita sangat mudah sekali untuk dapat melacaknya. Ya, makanya hayo gencar-gencar, saya mau lihat viewernya selama 6 minggu itu nanti ada berapa di akunnya masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir sekali, saya mohon Mas Anas bisa lebih dalam lagi menyelami bagaimana implementasi daripada si nilai-nilai dasar KSN. Karena di dalam matrik itu kan ada tuh ya di kolom kelima kalau nggak salah ya, di kolom kelima itu ada keterkaitan substansi materi dengan agenda 2. Jadi di sini tujuan kita adalah bagaimana sih seorang CPNS itu dapat mengimplementasikan NND itu dalam setiap kegiatannya, dalam setiap helaan nafasnya, dalam setiap langkah kegiatan yang ada di KUA. Jadi kalau melihat ini, saya lihat masih sangat sedikit ya. Ada satu Hmm. kegiatan di nomor pertama, baru kolaborasi yang tercapture, ya kan? Kemudian
Ya, coba ditambahin lagi lah ya, kolaborasi, kemudian adaptif, berorientasi pelayan, baru tiga itu. Kalau memungkinkan ya, dari 7 core values kita itu, ya setidaknya dari setiap kegiatan itu bisalah 5 gitu ya. Supaya Hmm. apa? Semakin sering kita melakukan ya, mengimplementasikan core values, insya Allah jadi menjadi budaya kerja kita. Bahwa NND ini adalah pedoman untuk seorang ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya ke sana. Bisa, Mas Anas? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya. Nanti diperdalam lagi ya. Kalau untuk yang lain-lainnya saya lihat udah oke, regulasi sudah bagus sesuai dengan memang update-nya. Kemudian lagi untuk masalah analisis APKL USG sudah oke lah ya. Karena apa? Saya selalu ingin ingin memeriksa hal tersebut supaya nanti pada saat laporannya Mas Anas digunakan oleh peserta yang lain ya, junior-juniornya itu tidak menjadi aliran sesat, tapi bisa dijadikan pedoman ya, Mas Anas ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Mas Anas mungkin itu Pak Mentor masukan dari saya. Saya juga selaku penguji ya, mohon nanti arahan lebih lanjut dari Pak Mentor untuk bisa membimbing Mas Anas karena ini project pilot projectnya lah ya, pilot projectnya yang mungkin diidam-idamkan oleh KUA Bulakamba selama berpuluh-puluh tahun. Ingin kehadiran KUA Bulakamba itu juga diketahui masyarakat dan juga benar-benar memberikan pelayanan yang optimal. Gitu ya Pak Mentor ya. Ya. Siap, siap. Nggih, terima Iya, kasih baik. sekali. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatannya bisa terimplementasi dan dihadirkan di seminar yang akan datang ya 6 minggu ke depan. Itu saja mungkin Mbak Nikmah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sri yang telah banyak sekali memberikan masukan luar biasa ya. Mas Anas mungkin nanti bisa di beberapa hal ya perlu diperhatikan pada saat habituasi nanti, termasuk juga untuk menambahkan nilai-nilai dasarnya pada matris kegiatan ya di rancangan aktualisasinya Mas Anas, kemudian di beberapa kegiatan, termasuk juga untuk evaluasinya ya nanti mungkin dengan melihat viewer dan juga untuk bukti dukungnya, bukti fisiknya bisa capture dari beberapa viewer yang ada dari medsos yang digunakan. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat-sangat bermanfaat ya di KUA tempat Mas Anas. Mohon senantiasa untuk Bapak Mentor bisa memberikan dukungan tidak hanya sebatas pada habituasi kurang lebih 1 bulan, namun kontinuitas ya dari kegiatan ini bisa dilanjutkan setelah pun Mas Anas nanti lulus CPNS ini. Demikian. Oke, baik. Siap. Terima kasih sekali lagi buat Pak Mentor, Rawuhipun, Matur nuwun, Mbak Sri, masukannya. Buat Mas Anas, semangat selalu ya. Ya, Bu. Sukses, semoga lancar dalam habituasi nanti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Semangat Mas Anas ya. Semangat, Bu. Semangat. Bang Mamat pergi ke Pandeglang. Tetap semangat demi, nggak tahu deh demi apa ya. Pantun gagal. Ya, saya izin live ya, Oke. Bu. Ini sudah boleh live, Bu. Oke. Sudah, boleh, boleh. Ya. Silakan. Nggih, matur nuwun. Mbak Sri, ini satu lagi peserta. Mas Abdul Rojak masuk. Siap Mas, siap.